Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perlu diingat, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel tentang bagaimana menentukan DHP atau daerah hasil penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebaliknya. Jadi kita akan menentukan model matematikanya dari DHP-nya, yang mana diketahui DHP-nya terlebih dahulu. Oh iya, pertama-tama saya akan mereview materi yang pernah dipelajari pada saat SMP dahulu. Jadi, jika terdapat persamaan garis, misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, kemudian ada persamaan garis yang memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B, kita bisa mencari langsung persamaan garisnya. Persamaan garisnya akan didapat menjadi AX ditambah BY, atau kita bisa kali silang, sebenarnya A dikali X, B dikali Y, nanti akan sama dengan AB. Ya, ini adalah cara untuk mencari persamaan garis yang memotong Y di A dan memotong X di B. Seperti itu. Ini akan membantu pada saat kita menentukan model matematika atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari sebuah DHP. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari jika diketahui pertidaksamaan dalam bentuk horizontal atau vertikal. Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Pertama-tama misalkan diketahui DHP yang seperti ini. Ini kita misalkan X-nya bernilai 2. Kemudian DHP-nya ada di sebelah kiri misalkan. Kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari DHP ini. Oke, untuk contoh satu ini, cara menentukannya, kita tentukan terlebih dahulu garis vertikal yang ada di DHP. Garis vertikal ini bisa kita nyatakan dengan X sama dengan 2. Karena pada garis vertikal ini nilai X-nya adalah 2. Berapapun nilai Y-nya, nilai X-nya selalu 2. Kemudian kita menentukan tandanya, apakah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jika kita perhatikan DHP-nya ada di sebelah kiri, maka nilai-nilai X yang ada di sebelah kiri 2 akan menjadi kurang dari, sehingga bisa kita rubah sama dengannya menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga ini adalah sistem pertidaksamaan linear variabel dari soal pada nomor 1, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut mencoba contoh yang lain. Misalkan diberikan sistem yang lain pada samaan 2 dengan DHP-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah garis Y sama dengan 3 misalkan. Misalkan diketahui DHP-nya ada di atas, yang mana yang diarsir adalah daerah yang berlawanan dengan DHP. Ini diketahui pada soal, misalkan. Kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dari DHP ini. Bagaimana cara menentukannya? Oke, kita perhatikan di sini, DHP-nya ada di atas dan daerah yang diarsir ada di bawah. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu garis horizontal yang membentang di diagram Kartesius ini. Yang mana garis horizontalnya adalah garis Y sama dengan 3. Karena berapapun nilai X di sini, Y-nya akan selalu 3. Kemudian, menentukan DHP, kita perhatikan di sini, DHP-nya ada di atas garis Y sama dengan 3. Nilai Y semakin ke atas akan semakin bernilai positif atau semakin bernilai lebih besar. Sehingga kita bisa tentukan sistem pertidaksamaannya akan menjadi Y lebih besar dari sama dengan 3. Ini adalah sistem pertidaksamaan dari himpunan di daerah himpunan penyelesaian pada soal nomor 2. Oke, contoh terakhir yaitu soal yang mirip dengan contoh yang saya berikan tadi, garis yang memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B. Misalkan pada soal seperti ini, pada soal nomor 3, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dari DHP berikut.
Misalkan dia memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 4, kemudian misalkan daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah kanan, kemudian DHP-nya adalah di sebelah kiri. Kita akan menentukan himpunan sistem pertidaksamaan liniernya. Yang mana kita perhatikan di sini, karena DHP-nya ada di sebelah kiri dan yang diarsir ada di sebelah kanan, maka kita tentukan terlebih dahulu garis diagonal yang memotong sumbu Y di 3 dan memotong sumbu X di 4. Yang mana garisnya sesuai berdasarkan rumus, maka akan kita dapatkan 3 dikali X ditambah 4 dikali Y sama dengan 3 dikali 4 atau sama dengan 12 dari rumus yang di pojok kanan atas atau yang saya lingkari merah. Kemudian setelah itu kita akan menentukan tandanya. Untuk menentukan tandanya, kita ambil titik sembarang di DHP, kemudian barulah kita bisa menentukan tandanya. Misalkan saya ambil titik sembarang yang mudah saja. Misalkan saya ambil titik sembarangnya 0,0, karena 0,0 dipastikan ada di DHP. Kemudian kita substitusi 0,0 ke persamaannya, akan didapat 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Yang mana 0 kurang dari 12, sehingga kita bisa tentukan tanda dari persamaannya menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga kita telah mendapatkan sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya, yaitu 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.